Mas Bro. Ini kita kedatangan tamu alumni kita, Mas Kukuh. Halo, halo, saya Kukuh Habib Mustafa dari Trenggalek, Jawa Timur. Mas, iya kabar ya? Alhamdulillah, Mas Bayu, baik-baik selalu. Pripun dari sekali. alumni tahun berapa Mas? Saya alumni tahun 2013 Mas. 2013, ini Nggih. 2022, berarti 9 tahun Nggih, yang lalu 9 ya? tahun. Yes. Ini acara apa, Jogja? Biasa Mas, kangen-kangen keluarga dan ya kepengen ngemban ilmu maneh ke BPM Yogyakarta lah. Kan ngono iki ketok ya wis kok sukses jadi petani teladan, transmigran teladan ngono kok. Jenengan ini berarti penempatan 2013 langsung ya? Nggih, 2013 ke Tanjung Buka SP5. SP5. Nggih. Tanjung Buka SP5 berarti Bulungan, Kalimantan Utara. Nggih, betul. Weh, berarti 9 tahun yang lalu. Waktu itu masih Kaltim, Tasik Kaltim, Mas. Kaltim ya, Nggih. Kaltim. Masih itu ya program food estate ya? Betul, nggih. Tanaman pangan pada waktu niku. Tanaman pangan. Itu dulu dari sini pelatihan dari BBLK dulu ya? Nggih, BBLK Yogyakarta. Itu jenengan satu angkatan berapa orang? Dulu satu angkatan dari Jawa Timur 400, Mas. 400 ya? Nggih, 400 kakak. 400. Terus yang berangkat ke SP5 itu, Tanjung Buka SP5 itu berapa orang? Untuk SP5 banyak ya, Mas. Ada 300-an. 300 ya? Nggih, 300, tapi ada susulan lagi 100 gitu nggih. Itu sing dari Jawa, Mas. Tapi ada lagi sing dari lokal tuh 400 juga. 400? Nggih, Oh ya, karena 50-50 ya? Nggih, betul. Terus sampai sekarang yang bertahan berapa orang? Wih, nah niku sing bertahan niku sulit dihitung, Mas. Karena ada sing tinggal tadi ini 50 tinggal 10, ada sing untuk 50% mboten wonten. 50% nggak ada? Nggak ada 50%. Ada 70% lah yang hilang itu, Mas. Tapi jenengan kan bertahan. Ya, alhamdulillah. Bertahan. Alhamdulillah masih kuat lah. Piye iki? Kok malah ngomong ngene tok ora ono kopine. Mas, wonten kopi mboten? Nyuwun kopi ya, Mas. Biasa, Mas Dan dulu di 2013 pelatihan di sini. Kira-kira yang didapat ketika pelatihan di sini itu apa saja? Dulu kan kalau nggak salah pelatihan yang 1 bulan ya, jenengan. Nggih. Wih. Kalau yang saya dapat yuk banyak, wong. Saya kan memang basicnya bukan petani, Mas. Saya nggak ngerti namanya cangkul sama arit itu juga nggak ngerti. Apa maneh alsintan. Sing Nggih. Matur nuwun Mas Dodi. Ngopi Mas. Cocok iki. Nggih, matur suwun nggih. Matur nuwun Mas Dodi. Dibuka kersane adem riyin. Mas. Nah. Untuk yang saya dapat banyak di bidang utamanya di bidang pertanian, Mas. Karena gini tadi kula belum tahu tentang pertanian kan sebelumnya kula ya ngamen dan lain-lain lah pokok mboten ngerti tani. Disinilah kula dapat pembelajaran dari teman-teman sedaya, makanya kula untuk menghilangkan BPM Yogyakarta sulit. Setiap ke Jawa setiap tahun kula kan selalu pulang. Alhamdulillah kula selalu menyempatkan untuk singgah di sini. Dulu jenengan iso mutuske ikut transmigran itu gimana? Transmigrasi itu dulu gimana? Padahal dulu kan kalau nggak salah jenengan umur berapa itu? 27. 27. Wah, padahal baru enak-enaknya atau itu menjalin rumah tangga gitu. Kok langsung bisa memutuskan untuk ikut transmigran, ceritanya gimana? 27 usia tapi kan Mas. Masih suka-sukanya sebenarnya nggih. Salah juga ya kok memutuskan tran. Tapi gini, karena permasalahan ekonomi yang jelas, Mas. Ekonomi yang terlalu sulit untuk di Jawa pada waktu itu, jadi lahan-lahan untuk saya misalkan untuk kerja di pabrik nggak mungkin, saya nggak ada keahlian, terus kerja dimanapun saya susah. Misalkan kayak las kayak apa kan nggak ada pengalaman tuh. Jadi solusi ini saya berpikiran kalau ikut tran itu gratis rumah gitu loh, Mas. Gratis rumah, gratis makan. Pokok di benak saya cuma itu awalnya. Nggak taunya sampai sana betul-betul diistimewakan sama pemerintah gitu, Mas. Alhamdulillah. Tapi jenengan Mas,
transmigran itu kan identik dengan permasalahan-permasalahan toh. Dan ketika penempatan ke sana itu kan paling enggak itu harus sudah tahu ini loh yang jenengan hadapi itu apa. Dulu ketika berangkat ke sana untuk menghadapi itu secara mental itu yang jenengan persiapkan apa, terus ketika sana sudah tahu harus berbuat apa atau belum tuh gimana itu ceritanya itu awal-awalnya? Kalau saya sih tergantung dari nawaitunya atau niatnya sebenarnya Mas. Jadi karena memang betul-betul murni saya ingin hijrah dalam arti di sini hijrah hati, hijrah otak, hijrah secara total. Saya ingin memperbaiki diri dalam memperbaiki perekonomian keluarga dan lain-lain. Jadi kalau udah niatnya itu nyampe sana ya permasalahan banyak pun insya Allah kuat. Banyak di sana itu banyak Mas. Apalagi Kalimantan yang terkenal dengan kedamaian. Kalimantan termasuk paling damai menurut saya Mas. Tapi di sana kan permasalahan di lokasi yang baru, apalagi hutan di sana bukan seperti yang indah kita bayangkan langsung dapat rumah, dapat makan dan lain-lain. Tapi permasalahan ataupun konflik dengan apa ya keadaan di sana pasti banyak. Misal contoh kecil aja, kayak kayu itu kalau di luar Jawa itu bukan segini Mas, bukan segini. Kalau cuma kayu segini kan mudah toh, kayu segini Mas. Dan itu bukan 1, 2, itu yang kita hadapi pasti. Terus seperti lahan mungkin ya maaf mungkin pemerintah bercerita lahan bagus, terkadang ada yang memang betul bagus lah. Kebetulan tempat saya itu parah Mas. Oh parah? Ya, tapi memang ada sih yang dibilang pemerintah bagus, memang bagus betul. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan pemerintah, memang parah tempat saya, tapi ya saya udah niatan tadi kayu, semak belukar itu rumah nggak bisa ditempati loh Mas, itu selama 1 minggu. Jadi saya tuh tidur selama 1 minggu masih membersihkan, kan ya mirip rumah seperti ini. Untuk masuk itu Mas, saya perlu dari jam waktu itu kan tiba agak siang, jam 12-an. Jam 12 sampai sore itu belum bisa membersihkan jalan untuk masuk ke rumah. Jadi 1 minggu cuma membersihkan sekitar rumah untuk bisa dimasuki. Saya tidur ya kayak tiduran parah pokoknya dulu tuh Mas. Jadi untuk saya proses tanam perlu sekitar 6 bulan baru bisa tanam. Aduh ukurannya sempit. Berarti sempit pertama kali jangan datang itu bersihkan lahan dulu. Iya betul. Terutama lahan pekarangan ya? Iya betul. Lahan pekarangan dapat seperempat nggih. Seperempat. Lahan usaha satu dapat 3/4, lahan usaha 2 ada 1 hektar. Oh 1 hektar. Jadi total yang 2 hektar. Yang paketnya 2 hektar. Nggih, 2 hektar. Jaduk selama 1 Jaduk saya dapat nggih 1,5 tahun. 1,5 tahun kalau boleh cerita dapat apa aja itu? Wih banyak Mas, kalau nilainya yang jaduk itu tadi? Beras, kacang hijau, kedelai, gula, kopi, ikan asin. Apa lagi Mas? Telur itu 2 Mas, 2 piring. Oh 2 piring. Nggih. Minyak tanah. Banyak, minyak goreng banyak banget Mas. Ikan asin tentu saja. Ikan asin itu paling banyak itu Mas. Nah tapi selama jenengan di sana, kendala yang paling berat yang jenengan rasakan itu apa? Yang paling berat? Kalau di sana cuaca Mas. Cuacanya pripun? Cuaca di Kalimantan tuh super panas. Saya pernah panas banget. Panas yang pol. Itu kebetulan kan Katulistiwa. Ya mungkin banyak yang cerita Sulawesi panas, Papua panas, Sumatera dan lain panas. Tapi saya kan pernah ke Sulawesi, ke Sumatera, bisa perbandingkan. Kebetulan kayaknya sih panas Kalimantan. Panas Kalimantan. Kalimantan betul-betul panas. Pertama, yang kedua yang paling berat saya hadapi adalah itu Mas. Lokasi yang saya tempati tidak bisa ditanami. Meskipun sampun bersih nggak bisa langsung kita tanam. Zat asamnya tinggi. Mungkin kalau bisa pakai kertas lakmus itu mungkin bukan 4. Kalau 4 itu pH 4 kan masih warnanya itu mungkin masih jatuh lagi Mas. Mendingan kita menghadapi tanah yang pH-nya sampai kena basah. Kalau basah gampang kita ngakali ya. Kalau udah kena itu selesai. Tapi gambutnya dalam. Wih, dalam Mas, dalam. Nah, itu jadi harus kita hilangkan, bikin parit itu prosesnya bukan 1 bulan 2 bulan. Kalau itu bisa nangis. Mungkin kalau masalah kayak penyakit apa itu nggak perlu diceritalah. Kalau lokasi kayak gitu apalagi hewan itu. Kalau yang namanya hewan ular, kalau cuma segini itu bukan hewan itu. Ular segini itu juga bukan hewan itu Mas. Biasa ular segini itu biasa kami menemukan. Itu bukan permasalahan buat saya. Terus
kayak babi hutan dan lain bukan permasalahan. Itulah yang paling sulit ketika menghadapi iklim yang seperti itu. Belum lagi kalau malam nyamuk itu, ayo ngeri banget Mas. Bukan seperti ini. Burung tuh kalau turun bukan 100-200 burung, ribuan ke jutaan Mas. Burung ini burung apa? Saya kurang tahu kalau jenis burungnya, tapi sekali datang itu banyak. Jadi hal-hal itu yang kami temui di sana yang paling bikin kadang-kadang kalau mengingat itu sakit banget. Ya Mas, ini terus bagaimana cara melaluinya? Jangan awal mula bisa dapat inspirasi, terus ini kan Mas Kukuh ini kan termasuk alumni kita yang ya aktif berkomunikasi dengan kita, terus ya apalah sudah bisa dijadikan contoh paling enggak buat para transmigran baik yang mau berangkat ataupun yang sudah berangkat ke sana. Itu kira-kira tips dan triknya ketika panjenengan pertama kali kok ini loh, ini jalan saya kayak gitu. Itu gimana ceritanya itu? Kalau menurut saya dan nantinya teman-teman catran atau calon transmigrasi yang akan menyusul saya dimanapun tempat, kalau trik yang saya gunakan adalah kekuatan hati. Kita dihadapkan di tempat yang empuk, ibaratnya spring bed, makanan lapis, hamburger dan lain. Kalau hati memang hati atau mental tempe, pasti akan pulang Mas, pasti. Banyak itu yang uang saku itu ratusan, puluhan juta, ratusan itu banyak, tapi dia pulang. Ya, saya itu dulu masih ingat uang saku cuma 375 Mas. 375? 375. Jangan beli rokok, beli makanan aja nggak cukup. Cuma saya gini, saya harus sukses gitu. Saya harus sukses, saya harus membanggakan orang tua. Saya malu dan pantang untuk pulang sebelum ada kata sukses gitu itu. Pantang pulang sebelum sukses mayat itu terkembang. Nah, itulah. Jadi pantang menyerah ya. Iya, setiap menghadapi permasalahan atau hal apapun di sana pasti semua, baik saya, teman-teman nantinya pasti. Cuma dalam hati saya, sebelum sukses saya nggak akan pulang. Apalagi kalau ada yang niatan kan banyak tuh Mas, yang tran itu tujuannya untuk dapat tanah habis gitu dijual. Ulang-alik lah. Iya, ulang-alik kan banyak itu dan memang jadi pasti gagal. 100% gagal nantinya itu. Ya, saking cintanya atau saking apanya saya kurang tahu itu dan memang banyak yang seperti itu. Terus jenengan titik balik jenengan ketika bertransmigrasi yang panjenengan itu langsung wah alhamdulillah ini loh kayak gitu. Itu ketika apa jenengan? Titik balik jenengan menemukan ini loh ternyata kan jeruk jenengan ini. Nggih. Ini ceritanya apa? Mungkin nanti bisa diceritakan lah, kita bisa berbagi mungkin ternyata kok banyak peluang, banyak ini kenapa itu tetap jeruk gitu. Saya gini kan, setelah saya di tempat yang baru pasti kan di sana banyak lapangan kerja. Nah, sebelum terjun di dunia pertanian tuh saya terjun di semua lini. Pernah itu saya jadi kuli bangunan, pernah. Jadi jenengan di sana jadi kuli bangunan? Nggih, pernah. Ke Tanjung Selor? Nggih. Pernah jadi kerja di rumah makan, apapun. Pernah di instansi pendidikan, PU dan lain-lain, di Kementerian Desa pernah. Dari sekian banyak dan sekian upah atau gaji yang saya dapat tuh, saya kebetulan di saat 2018 pas kebetulan panen jeruk. Jadi bisa saya bilang, panen jeruk sekian, gaji saya sekian, ketenangan hati sekian dan lain-lain. Saya ini loh jalan saya ini gitu. Kok ternyata prospek. Iya, masuk jeruk. banget. Dan itu jelas setahun panen berapa kali? Itu setahun panennya hampir tiap hari, cuma untuk yang kapasitas besar. Kapasitas besar tuh ada 2 kali. 2 kali. Bulan apa itu kalau di sana? Kalau dulu Agustus, mulai dari Mei Mas, Mei sampai Agustus, Juni sampai Agustus. Ada juga yang kadang di Februari. Dua kali. Jenengan ketika sekarang berapa lahan jeruk yang jenengan atau sudah mulai awal jeruk itu berapa hektar, berapa tanaman yang jenengan tanam itu waktu pertama itu? Dulu saya tanam cuma 1 hektar Mas. 1 hektar itu jenengan tanami berapa? Isi 400 batang karena saya nggak tahu isinya berapa dengan jarak tanam berapa. Jadi saya ikut-ikutan teman-teman. Saya belum pandai bertani Mas waktu itu 2016. Dan kasih jarak berapa? Jarak tanam 5x5. Tapi alhamdulillah berkat 1 hektar itu bisa untuk beli lahan dan beli yang lain gitu Mas. Itu panen perdana?
Nggih. Panen perdana sudah bisa buat beli Panen lahan. perdana bisa beli lahan lumayan lah waktu itu. Berapa itu kalau boleh tahu? Berapa ya? Nek masih di tahun pertama panen 2018 saya beli 2 hektar, Mas. 2 hektar. Oke. Itu berapa? Jangan panen itu dapat berapa panen perdananya? Kalau dulu sih dikit, masih awal tuh yang panen pertama kan setahun 2 kali, Mas. Nah, panen pertama itu sekitar 90-an. 90 apa itu? 90 juta. 90 juta. Itu berapa ton? Nggak tahu ya ton. Kalau tonnya saya nggak tahu. Saya Pesan. cuma saya sebenarnya saya catat, cuma kadang kan uang uang di sini tiba-tiba keluar untuk anggota gitu, Mas. Jadi saya cuma total bersihnya 90 gitu. Nggak mungkin ini ya. Awal mula jenengan nanam jeruk itu ceritanya gimana? Dulu pas kepala sekolah ceritanya saya, Mas. Kepala sekolah ngelihat tuh, ih orang ini bawa apa tiap hari kok gini, rumahnya bagus. Ternyata saya tanya ke Pak RT, "Sampean anu apa?" "Saya guru." Ini kepala sekolah saya, terus istri guru. Cuma kok tiba-tiba itu saya tanya, "Dapat berapa itu, Pak?" Satu hari itu 1.500.000 Dari waktu itu. jeruk? Dari jeruk nipis padahal waktu itu. Jeruk nipis. Iya. Itu dia jualan atau Dia beli. nanam? Oh, beli. Beli ya. Beli. Terus akhirnya saya tanya ke yang punya. Yang punya dapatnya sekian. Loh, kok aku kalah no? Gitu. Aku kan berpikiran kepala sekolah keren gitu kan. Aku kalah no. Dari situ saya 3 bulan, Mas. Saya kerja kepala sekolah, istri guru, saya istirahat. Langsung saya ngumpulin uang, kerja bangunan, kerja apalah. Pokoknya buat modal, untuk ya beli bibit jeruk, saya tanam. Dari situ saya berhenti total kerja dimanapun. Jenengan pertama kali nanam jeruk apa waktu itu? Jeruk manis, jeruk siam manis. Jeruk siam. Nggih. Oh. Itu kalau nek jenengan rata-rata, misalnya sudah produktif itu satu tanaman jeruk itu sekali panen dapat berapa kilo? Nek rata-rata satu tanaman. Itu bodohnya saya, Mas. Dulu tuh nggak pernah sampai sekarang tuh Ngitung. manajemen ke arah situ. Tapi kalau pupuk saya memang betul. Karena saya capek sih. Dulu pernah belajar untuk menghitung itu. Satu pokok segini-segini. Itu ada yang nggak pernah panen sama sekali, ada, Mas. Tapi ada yang panennya terus itu aja, ada. Makanya kalau ya saya cuma mengglobal, satu panen kadang dapat 90, kadang sampai 110, 120 gitu. Oh, alhamdulillah. Itu padahal setahun 2 kali, nggih. Nah, yang sekarang berarti Nah, lebih. sekarang enggak. Hah? Sekarang habis ya, Mas. Ketahanannya di sana jauh. Oh, berarti Nggih. ini peremajaan lagi. Nggih, saya tanam baru lagi. Berarti kalau seperti itu jenengan harus punya diminum, Mas. Oh, nggih. Berarti jenengan harus punya manajemen Mas. Diminum, Mas. Nggih. Jenengan harus punya manajemen ini ya. Manajemen pemeliharaan. Nggih, Jadi betul. ketika jenengan nanam, paling enggak jenengan harus memperhitungkan, nyisihkan dulu dari hasil panennya itu modalnya berarti kan ada pemeliharaan, pupuk, nanti ada beli untuk obat-obatan, pestisida dan lain sebagainya, untuk herbisida, untuk hama gulma dan lain sebagainya, itu kan perlu diperhatikan. Terus nanti ongkos tenaga kan perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti jangan dapat hasilnya banyak, tetapi ketika nanti tiba saatnya pemeliharaan rutinan, jangan bingung karena mungkin hasil panen itu jangan gunakan untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Jangan sampai juga nanti untuk kebutuhan yang pokok seperti itu kan kebutuhan pokok ya, Mas. Kebutuhan produksi pokok, jangan kebingungan untuk mengalokasikan dana dan jatuhnya nanti nyari pinjaman. Ya, ini yang saya cuma bisa wanti-wanti seperti itu karena kan ya banyak pengalaman kawan-kawan atau transmigran yang lain itu juga ataupun di usaha-usaha yang lainnya ketika menjalankan usaha tetapi nanti kelupaan manajemen ini nanti untuk produksi dan lain sebagainya harus disisihkan terlebih dahulu, kelupaan mengalokasikan anggaran dan lain sebagainya, jatuhnya nanti dia akan bermain untuk mencari modal dari luar. Sementara kalau modal dari luar itu pasti kan harus ada cicilan atau angsuran yang sifatnya bulanan. Tapi itu sudah saya sampun kula alami, Mas, akhirnya. Nggih. Karena ini saya kelemahan saya di manajemen, Mas. Jadi di tahun 2020 awal, 2019 akhir sampai 2020 awal ini
Kalau terlalu ambisi karena kan nggak pernah tuh Mas pegang uang ratusan juta, nggak pernah. Di saat itu pernah mencapai titik tertinggi itu sekitar 400 berapa lah? 400 juta ya. Sekali panen atau 1 tahun? Nggak tahu, niku dapat uangi yang banyak, yang jelas 90% dari jeruk. Dari 2018 terus untuk beli tanah dan lain-lain kan. Habis gitu pokok terkumpul adalah sisa dari saya beli itu ada sekitar 400-an di 2019 akhir kalau nggak 2020 awal. Selain itu kan ada kerjaan sedikit lah, kadang ada apa disuruh apa saya kerja. Nah di saat itu terlalu ambisi, akhirnya kan saya maksa agak beli mobil gitu Mas, beli tanah di kota gitu kan, nilainya kan tinggi Mas itu Mas. Lah saya jeglek, anggota minta upah, terus kebutuhan herbisida meningkat, dan apa banyak lah pestisida lainnya kan. Saya akhirnya terpaksa lah masuk ke bank. Itu solusi terakhir lah. Anggota kan harus dibayar Mas, bukan sedikit. Stres pada saat itu akhirnya nggak ada jalan lain, terpaksa. Dan itu akhirnya dampaknya sampai sekarang. Ya, makanya itu. Oke, cuman itu saja Pak. Pesan saya nanti kalau misalnya itu. Terus Mas, kan di sini kan lembaga pelatihan di rumah kedua panjenengan, ketika yang namanya balai ini kan, ketika sudah berikrar bahwa balai ini memang balai sebagai kawah candra di muka bagi siapapun masyarakat yang ingin belajar, ini kan sebagai rumah kedua panjenengan, dan dari 2013 terus sekarang ini ke sini, dan kira-kira melihat situasi dan kondisinya di sini seperti apa? Kalau sejak 2013 sampai sekarang 2022 nggih. 2022. Dalam penyambutan, dalam apa ya? Dulu kan kula ngelihatnya pemateri gitu toh. Semua adalah senior dan pendidik. Dulu gitu. Sekarang nggak ada beda, Mas. Saya kemarin waktu kesini menjadi narasumber niku saya merasa hebat ya Mas. Tapi untuk hari ini saya merasa bodoh. Saya tuh. Tuh, kalau sulit. Nek niku untuk tentang pertanian saya sampai sekarang saya betul-betul merasa bodoh dan sampai pusing tadi di kamar ki. Kulo bisa misuh amit, seandainya bisa misuh coro ibarat orang Jawa Timur, jancuk aku ki bodoh banget. Sampai bilang gitu. Gimana kok bisa seperti itu, gimana? Kan jangan punya pikiran seperti itu gimana? Kan saya ibaratannya apa itu teman-teman di Kalimantan Utara saya termasuk petani terbaik nomor 2. Oh iya, memang benar. Kan ada piala itu kan, ada piagam kan, ibaratnya yes, asli lah gitu Mas, ada uret-uretan bupati. Tapi datang hari ini saya bodoh. Saya ngelihat ada cabai cantik, ada kedelai Jepang cantik, ada tomat yang dibilang sampai 6 kintal dengan tanah segitu kan. Oh iya, saya gagal. Mas Kukuh, kira-kira ini kan sudah mulai masa-masa mau pemberangkatan trans. Kira-kira jenengan punya pesan apa sama teman-teman yang mau berangkat transmigran atau teman-teman yang mau pelatihan di balai ini? Kira-kira punya pesan apa? Kira-kira nanti biar ketika berangkat ke lokasi itu bisa berhasil, atau siapapun yang mau belajar di sini bisa mendapatkan manfaatnya. Kira-kira pesannya apa? Saya berharap begini, kalau untuk teman catran atau calon transmigrasi yang mau berangkat adalah kuatkan hati sampean, terus jangan patah menghadapi kondisi, jangan patah semangat, karena nanti sampean akan melihat kondisi yang betul-betul mengerikan, bukan menakut-nakuti, tapi kondisi di mana yang kondisi itu belum pernah kalian hadapi. Tapi percayalah, saya yakin ketika niat yang kuat, niat yang bagus pasti berhasil. Bukan seperti saya, pasti lebih dari saya yakin itu. Pertama itu, dan jangan pernah gengsi. Kalian akan ditempatkan di lokasi yang baru, apapun dulu jangan pernah flashback atau mengkaca atau pokoknya biarlah yang dulu. Sampean mau jadi apapun saya nggak mau tahu. Yang penting besok. Yang penting ya nanti dan besok itu sampean pasti sukses, itu pasti. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum mendapatkan pelatihan atau sekarang masih tidur di dalam zona yang nyaman, merasa sekarang masih enak tapi kondisi sebenarnya menangis, saya berharap kenapa nggak melakukan trans, sedangkan transmigrasi adalah ini program pemerintah yang resmi dan
di sini dididik di balai di sini ini bukan sekedar cuma apa ya, cuma kita bermain, tapi di sini betul-betul mencetak orang yang pertama bisa bertani, bisa beradaptasi dengan nanti di sana, dan bisa apa ya, menjadi diri sendiri ya. Jadi saya berharap kalau memang masih di Jawa ataupun dimanapun yang sekarang masih susah, saya berharap untuk mendaftarkan transmigrasi di dinas terdekat situ, biar untuk merubah apa ya, ekonomi itu biar lebih mapan gitu loh Mas. Mosok tetap masih di zona yang nyaman. Seandainya saya masih dulu, mungkin saya nggak bisa punya lahan banyak, belum punya mobil, belum punya apa gitu loh. Ya mungkin saya masih megang cuma uang 1 juta aja kan gitu. Kalau sekarang kan misalkan denger itu orang 400 juta itu kan kita kan cuma senyum gitu toh kan gitu. Aku yang duwe. Enggak lah gitu bahasanya. Ya biar ayolah teman-teman, yang penting semangat, jangan apa nggih. Jangan anulah patah terus dijual terus ini itu. Percayalah pasti 100% berhasil ketika transmigrasi dengan semangat dan memang betul-betul untuk merubah, meningkatkan perekonomian yang layak. Mungkin terakhir nih, harapan jenengan sama balai ini apa? Saya berharap untuk balai di sini, saya percaya kualitas pendidik, kualitas teman-teman yang ada di balai memang tidak saya ragukan. Dalam hal apapun, terutama dalam hati saya yang mempelajari murni seperti apa jadi manusia sejati adalah di sini. Pertama itu nggak perlu saya. Terus yang kedua adalah kualitas dalam pertanian. Nggih kula, siapapun orang yang ahli pasti menguasai, namanya ahli. Tapi di sini saya berharap banget loyal lah gitu. Ya selama ini saya tahu loyal. Artinya loyal secara total, apa yang dipunya dari pemateri atau pendidik atau pengajar yang ada, enggak ada yang ditutup-tutupi. Saya berharap untuk nantinya teman-teman di sini ke catran atau ke apa ya, masyarakat umum, pokoknya kalau misalkan satu dibilang satu, enggak, jangan ditutupi. Ilmu kan wajib disalurkan gitu. Biar seperti orang seperti saya betul-betul memang menguasai di bidangnya. Misalkan contoh jenengan di bidang peternakan, vaksin ini nggak ada yang ditutupi, dosis sekian, pokoknya los betul-betul gitu loh. Oke. Ya, mungkin gitu ya Mas Kukuh. Ya harapan kami Mas Kukuh di sana nanti juga terus semangat, sukses, sehat, bahagia, ya kan. Siap. Doakan juga kita di sini di balai tetap istiqomah untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Amin. Oke, siap.